Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Saat ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang senyawa-senyawa toksik dari industri. Silahkan disimak baik-baik ya. Outline video pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu senyawa toksik gas, lalu senyawa toksik padatan, lalu senyawa toksik cair. Kegiatan industri merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang pembangunan, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Akan tetapi, kegiatan industri selain dapat berdampak positif, juga dapat berdampak negatif. Dampak positif adanya kegiatan industri yaitu menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan dari adanya kegiatan industri yaitu timbulnya limbah serta pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menurunkan kualitas hidup karena lingkungan hidup menjadi kotor dan tercemar. Limbah inilah yang kemudian akan menjadi sumber senyawa toksik dari industri. Salah satu dampak aktivitas industri yaitu dapat menghasilkan buangan limbah gas, padat, maupun limbah cair yang berbahaya bagi tanaman, hewan, dan manusia. Pada slide selanjutnya akan kita bahas mengenai masing-masing dari limbah gas, padat, maupun cair, dan dampak bagi tanaman, hewan, serta manusia. Selanjutnya masuk ke pembahasan senyawa toksik gas yang berasal dari industri. Perlu kita ketahui limbah industri berupa gas debu dan butiran-butiran halus yang keluar dari cerobong asap harus dikelola dengan baik. Limbah tersebut harus dikeluarkan lewat cerobong yang mampu mengeluarkannya ke udara yang cukup tinggi sehingga dapat diencerkan oleh udara sekitar tanpa mencemari manusia, hewan, tanaman, dan komponen lingkungan lainnya. Bila limbah industri yang dihasilkan cukup berbahaya, contohnya mengandung logam berat timbal, maka sebelum keluar dari cerobong harus dilewatkan ke alat pencegah pencemaran atau dilakukan penyerapan dahulu seperti absorpsi oleh cairan atau zat padat tertentu. Proses ini biasanya sudah menjadi satu kesatuan dengan proses produksi secara keseluruhan. Adanya limbah industri berupa gas, debu, dan butiran-butiran halus tersebut memberikan dampak negatif baik bagi manusia, tumbuhan, maupun hewan. Dampak bagi manusia yang pertama yaitu adanya gas beracun. Contohnya gas monoksida dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Lalu gas SO2, NO2, ozon, NH3, dan beberapa senyawa aromatik lainnya dapat menimbulkan gangguan pernafasan atau iritasi mata. Selanjutnya dalam bentuk kabut atau asap dapat mengganggu penglihatan dan pernafasan. Lalu yang ketiga dalam bentuk debu
dapat mengganggu pernafasan dan bila beracun, contohnya mengandung logam berat timbal, maka dapat menimbulkan gangguan syaraf, saluran pernafasan, dan menyebabkan anemia. Debu yang mengandung serat asbes juga dapat menimbulkan kanker. Selanjutnya, dampak senyawa toksik pada limbah industri berupa gas terhadap hewan dan tanaman. Yang pertama, dampak terhadap tanaman yaitu dengan adanya pencemaran yang terjadi di atmosfer sehingga menimbulkan pengaruh yang kronis jauh di luar titik emisi. Gas yang besar pengaruhnya yaitu contohnya ozon, oksida sulfur, dan oksida nitrogen yang dapat merusak pohon-pohonan. Oksida sulfur dan oksida nitrogen dapat menimbulkan hujan asam yang akan mengakibatkan peningkatan leaching kation dari tanah dan permukaan daun, lalu menyebabkan perubahan struktur dari komunitas tanaman daratan dan perairan, lalu menyebabkan pengaruh produktivitas hutan dan fiksasi nitrogen. Dampak gas dan debu terhadap hewan dapat menimbulkan gangguan pernafasan maupun akumulasi cemaran karena memakan makanan yang sudah tercemar. Bila produk hewan tersebut dimakan manusia, secara tidak langsung akan mempengaruhi manusia yang memakannya. Contohnya, seperti sapi yang memakan rumput yang sudah tercemar logam timbal, maka susu sapi yang dihasilkan akan mengandung logam timbal pula. Akibat pencemaran gas, debu, dan butiran-butiran halus tersebut tidak saja berpengaruh dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka yang panjang. Tidak hanya berpengaruh secara lokal, namun juga secara global. Contohnya yaitu adanya efek rumah kaca akibat kenaikan suhu bumi yang dikarenakan meningkatnya kadar karbon dioksida di dalam udara, menepisnya lapisan ozon, dan lain sebagainya. Pemanasan global yang terjadi akibat terakumulasinya gas rumah kaca dalam jumlah yang berlebihan dapat membawa pengaruh langsung dan tidak langsung pada kesehatan. Pengaruh langsung pada kesehatan diantaranya terjadinya kematian akibat gelombang panas seperti yang pernah terjadi di Yunani dan India, lalu meningkatnya kanker kulit, lalu perubahan respon kekebalan tubuh, serta meningkatkan katarak. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya yaitu menurunkan produksi pangan yang berkaitan dengan gizi, meningkatkan penyakit menular melalui vektor, lalu meningkatkan penyakit menular yang berkaitan dengan kualitas air, tanah, dan udara, serta migrasi penduduk dengan segala konsekuensi kesehatannya. Dari hasil penelitian tentang industri minyak bumi yang sudah dilakukan saat ini, menunjukkan gas-gas hasil pembakaran bahan bakar fosil yang diteliti toksisitasnya hanyalah oksida sulfur, oksida nitrogen, dan karbon monoksida. Pembakarannya juga masih terbatas pada dapur di rumah tangga dan kendaraan bermotor. Dampak yang diteliti terhadap kesehatan manusia terutama dihubungkan dengan gangguan saluran pernafasan. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi oksida sulfur dan oksida nitrogen dalam rumah mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian ispa dan asma pada anak balita. Jenis bahan bakar untuk memasak, kepadatan rumah, dan kelembapan relatif ternyata berhubungan dengan kejadian ispa. Anak balita hampir 4 kali beresiko mendapatkan ispa di rumah-rumah yang menggunakan minyak tanah sebagai
bahan bakar memasak dibandingkan dengan yang menggunakan LPG. Berikut ini merupakan contoh kasus kebocoran tangki gas amoniak milik PT Petrokimia Gresik pada tahun 2001. Perlu diketahui bahwa gas amoniak ini cukup berbahaya apabila terpapar pada manusia. Amonia biasanya segera menimbulkan reaksi jika terjadi paparan pada kulit, mata, rongga mulut, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan yang memiliki lapisan lembab atau mukus. Pada saluran pernafasan, apabila menghirup amonia dalam konsentrasi rendah dapat mengiritasi jalur napas sehingga menyebabkan batuk-batuk. Namun, apabila dalam konsentrasi tinggi, maka beresiko menyebabkan luka bakar langsung pada saluran hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Sedangkan pada kulit dan mata, paparan amoniak pada dosis yang rendah, baik dalam bentuk gas maupun cair, dapat menyebabkan iritasi mata. Sedangkan dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan cedera permanen dan luka bakar serius. Pada sistem pencernaan sangat jarang terjadi karena biasanya hanya masuk dalam bentuk cairan. Berikutnya masuk ke materi senyawa toksik padatan. Senyawa toksik padatan dari industri biasanya diperoleh dari adanya limbah padatan yang dihasilkan dari industri, baik dari proses produksinya maupun proses pengolahan limbahnya. Limbah padatan dari industri juga dapat berupa lumpur, sisa-sisa logam bekas, kerak, dan lain sebagainya. Pada gambar di samping merupakan contoh limbah padatan dari industri farmasi, di mana ini dapat mengandung banyak sekali senyawa toksik yang berbahaya bagi manusia maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, senyawa toksik padatan yang berasal dari industri pulp dan kertas, di mana industri ini telah diketahui sebagai penghasil limbah padat yang cukup besar, jumlahnya berasal dari berbagai unit produksinya. Di antaranya meliputi unit penyediaan bahan baku kayu, menghasilkan jenis limbah kulit dan serbuk kayu, serta lumpur dan pasir. Pada unit pencucian dan penyaringan pulp, yaitu menghasilkan limbah padatan sisa saring berupa mata kayu knot. Lalu pada unit pemulihan bahan kimia, menghasilkan limbah lumpur kapur dan dreg. Lalu pada unit persiapan bahan baku kertas bekas, menghasilkan lumpur serat, plastik, dan lumpur tinta. Pada unit pengolahan air limbah atau IPAL, menghasilkan lumpur primer dan lumpur sekunder. Pada unit pengadaan energi dan insinerator menghasilkan limbah padatan berupa abu pembakaran, baik fly ash maupun bottom ash, di mana semua limbah yang dihasilkan tersebut termasuk dalam limbah padatan yang akan menimbulkan banyak sekali pencemaran apabila tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Industri pulp dan kertas menghasilkan limbah padat yang jumlahnya cukup besar yang dapat digolongkan sebagai limbah B3 dan limbah padat non-B3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 yang termasuk kategori limbah B3 yaitu
lumpur dari ipal yang mengolah efluen dari proses yang berkaitan dengan tinta, lalu abu pembakaran baik fly ash maupun bottom ash dari unit PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara, lalu abu pembakaran baik fly ash dan bottom ash dari unit pengoperasian insinerator limbah. Selanjutnya, senyawa toksik cair yang berasal dari industri. Ada beberapa komponen yang berbahaya yang terkandung dalam limbah cair industri. Yang pertama yaitu bahan yang dapat biooksidasi yang dinyatakan dalam BOD, di mana pengaruhnya atau bahayanya menyebabkan deoksigenasi, keadaan anaerob, kematian organisme, serta menimbulkan bau yang menyengat. Komponen ini berasal dari karbohidrat yang dapat larut dalam jumlah besar, pabrik gula, pengalengan, pabrik alkohol, susu, pabrik pulp dan kertas, serta pabrik pengolahan pangan lainnya. Selanjutnya, komponen zat beracun seperti logam berat, contohnya arsen, cyanida, kromium, kadmium, tembaga, merkuri, timbal, dan seng. Menimbulkan kematian ikan, keracunan pada manusia dan ternak, kematian plankton, akumulasi pada tubuh ikan, dan moluska. Komponen ini biasanya berasal dari industri pembersih logam, plating pengasaman, pemurnian fosfat dan bauksit, pabrik yang mengeluarkan klor, pembuatan baterai dan penyamakan kulit, dan pabrik lainnya. Selanjutnya, jenis komponen asam dan alkali yang menimbulkan gangguan sistem penyangga pH sehingga mengakibatkan perubahan sistem ekologi. Sumbernya yaitu drainase tambang batubara, pengasaman besi, pabrik bahan kimia, pabrik tekstil, dan wool. Selanjutnya, komponen disinfektan seperti klor, H2O2, formalin, dan fenol menyebabkan kematian mikroorganisme secara selektif, rasa, dan bau. Bersumber dari pemucatan kertas dan tekstil, resin sintetis, penisilin, zat warna, dan pabrik bahan kimia. Komponen yang lainnya yaitu ion-ion seperti Fe, Ca, Mg, Mn, Cl, dan SO4 menyebabkan perubahan sifat-sifat air, menimbulkan warna atau noda, staining, kesadahan, salinitas, dan pembentukan karat. Berasal dari industri metalurgi, semen, keramik, sumur, dan minyak bumi. Selanjutnya, komponen bahan pengoksidasi dan pereduksi seperti NH3, NO2, NO3, dan SO3. Memberikan pengaruh mengubah kesetimbangan kimia, kehilangan oksigen secara cepat, kelebihan nutrisi atau eutrofikasi, menimbulkan bau, dan memacu pertumbuhan mikroba tertentu. Biasanya diperoleh atau berasal dari pabrik gas dan coke, pabrik pupuk, pabrik bahan peledak, industri tekstil dan pencelupan, industri pulp, dan pemucatan. Berbagai jenis komponen tersebut merupakan contoh senyawa toksik cair yang biasanya berasal dari limbah industri cair. Senyawa-senyawa tersebut memberikan banyak pengaruh bagi manusia maupun organisme yang ada di lingkungan. Sekian pemaparan materi mengenai senyawa-senyawa toksik dari industri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.